Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Honorable Mr. Febrian Eko Saputra, SMMSN, as a lecturer in Statistika Ekonomi. Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Melissa Alvia with NPM 224110006. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Yang pertama yaitu pengertian. Ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Kemudian, kegunaan ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu data yang mempunyai kecenderungan pusat yang sama belum tentu mempunyai penyebaran data yang sama pula. Kemudian yang kedua, ukuran penyebaran menyatakan seberapa jauh nilai amatan yang sebenarnya menyimpang atau berbeda dengan nilai pusatnya. Kemudian yang ketiga yaitu kegunaan dari ukuran variasi ini, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh observasi melenceng dan nilai rata-ratanya. Kemudian yang berikutnya yaitu jenis. Jenisnya yang pertama ada range atau jangkauan, kemudian ada simpangan rata-rata, lalu simpangan baku, kemudian jangkauan antar kuartil, lalu jangkauan semi-kuartil, dan jangkauan persentil. Oke. Selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Rumusnya R sama dengan X max min X min. 10, 6, 6, 8, 12, 10, 10, 9, 7, 7, 9. R-nya sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Simpangan rata-rata. Deviasi atau simpangan merupakan suatu simpangan nilai unit observasi terhadap rata-ratanya atau selisih dari masing-masing skor dari nilai rata-rata hitungnya. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata hitung, harga mutlak simpangan, simpangannya rumusnya. Rumus simpangan rata-rata. Data tunggal dengan keterangan SR merupakan simpangan rata-rata, kemudian XI-nya merupakan data ke I, lalu X sama dengan rataan hitung, dan N sama dengan banyaknya data. Kemudian data berkelompok. SR-nya merupakan simpangan rata-rata, kemudian XI-nya merupakan data ke I, lalu X merupakan rataan hitung, dan FI sama dengan frekuensi data ke I. Kemudian yang berikutnya yaitu simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar pangkat 2 dari kuadrat terhadap nian atau akar pangkat 2 dari variansi atau simpangan atau deviasi yang telah dilakukan. Kemudian rumus daripada simpangan baku yang pertama itu data tunggal dengan keterangannya S sama dengan simpangan baku, kemudian SI merupakan nilai X ke I, lalu X yaitu nilai rata-rata data, kemudian N yaitu jumlah data. Kemudian untuk data berkelompok dengan keterangan S yaitu simpangan baku, F-nya merupakan frekuensi kelompok,
Kemudian XI yaitu nilai X ke I. X merupakan nilai rata-rata data, dan N yang merupakan jumlah data. Kemudian simpangan relatif. Dalam analisis diinginkan untuk membandingkan simpangan yang datanya tidak selalu proporsional. Yang paling sering digunakan adalah koefisien variasi atau KV dengan rumusnya sebagai berikut. Lalu yang berikutnya yaitu kemiringan data. Kemiringan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrian atau asimetri suatu distribusi data. 3 pola kemiringan distribusi data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, distribusi simetri, yaitu kemiringan 0. Distribusi miring ke kiri dengan kemiringan negatif, dan distribusi miring ke kanan dengan kemiringan positif. Ini merupakan contoh daripada ukuran bentuk. Saya lihat untuk simetris, yaitu mean, median, dan modus. Dia lurus di tengah. Kemudian untuk negatif, skewness, kemiringan ke sebelah kiri karena negatif, mode, median, dan mean. Kemudian kemiringan ke kiri untuk ke kanan untuk positif, yaitu mean, median, dan mode. Kemudian yang berikutnya yaitu rumus simpangan rata-rata. Beberapa metode yang bisa dipakai untuk menghitung kemiringan data yaitu yang pertama, rumus Pearson, rumus Moman, rumus Bowley, dan rumus Pearson. Rumus tersebut dipakai untuk data tidak berkelompok maupun data berkelompok. Bila setara atau mendekati 0, maka dikatakan distribusi data simetri. Tanda negatif, maka dikatakan distribusi data miring ke kiri. Bertanda positif, maka dikatakan distribusi data miring ke kanan. Semakin besar, maka distribusi data akan semakin miring atau tidak simetri. Keruncingan distribusi data, ukuran bentuk ketelanjutan. Well guys, that was a little explanation regarding the material I have conveyed. I hope it can be understood well and is useful for all of us. More or less, I apologize for ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.